Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 kelas manajemen 18F akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah pengembangan bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Laras Ratu Khalidah SSTMM. Adapun judul presentasi kami yaitu pengembangan bisnis pada UMKM Vape Store Dravapor. Dengan anggota kelompok Filhafi Faira Rahman sebagai pemateri, Indra Kusnadi sebagai pemateri, Joshua Yugo Hasan sebagai pemateri, dan saya Syurfita Syariah sebagai moderator sekaligus pemateri. Baik, berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan slide kedua dan slide ketiga. Slide kedua itu ada latar belakang dari UMKM Dravapor ini. Vape atau yang lebih dikenal dengan rokok elektrik adalah sebuah alternatif dari produk tembakau sebagai pengganti rokok konvensional. Vape adalah suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan dosis nikotin hirup memberikan efek seperti rokok konvensional lainnya. Tapi dalam kasus ini tidak melibatkan tembakau, asap, pembakaran pada dasarnya. Vapor adalah hasil penguapan dari cairan yang diteteskan ke kapas yang telah dipanaskan oleh kawat yang dialiri arus listrik. Rokok ini awalnya hanya berbentuk tabung yang memanjang seperti rokok konvensional, hanya lebih besar ukurannya. Namun seiring perkembangan zaman, rokok elektrik ini tersedia dalam bentuk dan ukuran yang beragam. Cairan untuk rokok elektrik ini tersedia dalam berbagai macam varian rasa yang tak terhitung jumlahnya. Dalam penggunaannya dibutuhkan seperangkat vape displays, yakni meliputi mod atau body, tabung atau autorizer, baterai, dan tentu saja cairan yang bisa disebut oleh pengguna vape dengan nama liquid. Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat serta banyak minat masyarakat terhadap produk vape tersebut, menimbulkan suatu peluang bagi para pengusaha untuk membangun usaha vape store agar dapat mempermudah serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk tersebut sebagai kebutuhan gaya hidup. Hal itu yang membuat owner Indra Kusnadi mendirikan usaha vape store pada tahun 2020 dengan nama Dravapor yang berlokasi di Kecamatan Ciasem, Desa Sukamandijaya, RT 25, RW 012, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Selanjutnya, slide ketiga, saya akan menjelaskan profil UMKM Vape Store Dravapor ini. Nama UMKM-nya Dravapor, alamat UMKM-nya Desa Sukamandijaya, Dusun Cijengkol, RT 025, RW 012, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Owner yang memiliki Dravapor ini yaitu Indra Kusnadi. Jenis usahanya perdagangan, kegiatan usahanya menjual perlengkapan vape atau rokok elektrik liquid. Tahun berdirinya 2020, nomor telepon 021 1705 7981. Dravapor ini memiliki 2 karyawan. Instagram Dravapor ini @dravapor.s. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusnadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang bisnis model kampas UMKM Dravapor yang bernama Ray Partners. Yang pertama itu reseller liquid vape, yang kedua distributor vape, yang berikutnya Key Activation. Yang pertama menjual produk vape, yang kedua memperbaiki vape yang rusak, yang berikutnya di Resuris. Yang pertama toko, yang kedua karyawan, yang ketiga modal, yang keempat kendaraan, yang berikutnya value proposition. Yang pertama alternatif pengganti rokok konvensional, yang kedua lebih aman untuk kesehatan tergantung si penggunanya, dan yang ketiga lebih murah. Yang berikutnya customer relationship. Yang pertama memberikan promosi memenuhi kebutuhan konsumen, yang ketiga memberikan jasa servis vape. Yang berikutnya channel. Yang pertama pengiriman langsung
sosial. Nah, itu pengiriman langsung atau COD itu saling berkaitan dengan media sosial. Dari media sosial nanti kita mengadakan pertemuan di mana agar bisa dikirim langsung kepada pembeli. Yang ketiga, spanduk, brosur, dan stiker. Yang berikutnya cost struktur. Yang pertama, biaya operasionalnya. Yang kedua, biaya pembelian barang atau restock produk. Yang ketiga, gaji karyawan. Yang berikutnya, customer segment. Yang pertama itu orang dewasa. Orang dewasa itu poinnya yang kedua, berusia 21 ke atas. Yang ketiga, pria dan wanita. Yang berikutnya, revenue stream. Yang pertama, pendapatan bersumber dari penjualan produk vape. Yang kedua, penjualan online. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang keuangan. Modal awal dari bisnis UMKM Rapapor. Uraian yang pertama itu etalase kecil, jumlah unitnya 1, harga satuannya 600.000. Terus yang kedua, etalase besar 1 unit, harga satuannya itu 3 juta. Yang berikut, etalase liquid dari kayu. Yang pertama, satu unit, harganya 1.500.000. Yang keempat, kursi ada 3 unit, satuannya itu 450.000. Semuanya itu ditotalkan menjadi 1.350.000. Yang kelima, liquid dan barang dagangan. Jumlahnya itu 155 pieces. Itu bisa kurang, bisa lebih karena gimana restoknya. Harga satuannya itu sebenarnya kisaran dari 75.000 sampai dengan 190.000 tergantung liquidnya tersebut. Tapi kita ambil tengahnya aja, jadi 100.000. Jumlah harganya keseluruhannya 15.500.000. Keenam, plastik 100 buah. Dalam satu buah itu terdapat ada 50 pieces. Harga per buahnya itu 15.000. Jadi semuanya 1.500.000. Total dari modal awal Rapapor tersebut sebesar 23.450.000. Untuk modal awal usaha sebesar 23.450.000 dengan omset pendapatan kotor per bulan sekitar 3.500.000 sampai 4.500.000 dan omset pendapatan bersih per bulan sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Itu tergantung karena omset itu enggak setiap bulannya sama, kadang bisa lebih dari 4.500.000, kadang lebih dari kotornya juga, kadang lebih dari 1.500.000. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Indra. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Dalam segi kualitas produk, dijamin kualitasnya dengan memberikan produk yang berkualitas dan juga selalu update produk terbaru untuk menambahkan nilai minat beli bagi konsumen. Yang kedua ada weakness atau kekurangan. Dalam segi penempatan lokasi, penjualan Rapapor memiliki kekurangan, yaitu tempat yang ia gunakan hanya di pinggiran kota. Jadi peminat pada rokok elektrik ini kurang banyak. Yang ketiga ada opportunities. Rapapor bisa menjadi toko vape favorit di daerahnya karena sangat jarang adanya toko vape yang memiliki kelengkapan produk di wilayah tersebut. Yang keempat ada trade
threat atau ancaman yang ditakuti jika produk dalam jangka 2 tahun tidak terjual, maka produk tersebut tidak dapat dijual lagi. Dan berdirinya pesaing-pesaing baru seperti web store yang lebih besar dan memiliki produk yang lebih banyak, sehingga menjadi ancaman bagi web store ini. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi promosi yang dilakukan oleh UMKM Web Store Dravaforce antara lain: yang pertama, melakukan promosi melalui spanduk, stiker, dan brosur. Yang kedua, mempromosikan lewat teman atau dari mulut ke mulut. Yang ketiga, membuat iklan dan menawarkan produk di sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Yang keempat, memberikan diskon atau potongan harga kepada konsumen. Dengan dilakukannya promosi tersebut dapat memudahkan penjual untuk menawarkan produk dan konsumen dapat tertarik untuk membeli produk-produk tersebut. Strategi penjualan yang dilakukan oleh UMKM Web Store yaitu: untuk penjualannya sendiri, UMKM Dravaforce menjual produk secara offline dan konsumen dapat langsung datang ke toko dan dapat memilih serta membeli produk sesuai dengan keinginannya. Menjual produk secara online dengan metode pembayaran cash on delivery atau COD untuk daerah Subang. Di luar daerah Subang, barang yang dipaketkan dan dikirim oleh kurir serta metode pembayaran via transfer. Untuk target pelanggannya sendiri, Dravaforce menargetkan pelanggan dewasa yang berusia 21. Baik, di sini saya akan membahas tentang inovasi yang harus dilakukan oleh UMKM Web Store Dravaforce. Menurut kami, inovasi yang bisa dilakukan oleh UMKM Dravaforce antara lain: 1. Menambah varian vape dan perlengkapan vape yang lebih lengkap lagi supaya bisa menarik konsumen yang lebih banyak dan bisa menambah pemasukan juga. Terus yang kedua, membuat surat perizinan, karena seperti yang kita tahu, UMKM ini sudah berdiri lebih dari 1 tahun tapi belum mempunyai surat perizinan usaha atau perizinan dagang. Yang ketiga, owner bisa membuat tempat khusus nongkrong para pelanggan yang suka nge-vape. Kemudian yang keempat, menambah jumlah karyawan, karena saat ini masih memiliki karyawan hanya 2 orang dan pelayanannya juga belum maksimal. Yang kelima, memproduksi liquid vape sendiri supaya bisa menciptakan varian rasa vape yang lebih unik yang berbeda dengan liquid vape yang lain. Yang terakhir, menjual produk vape ini di marketplace atau membuat marketplace sendiri, karena kan sekarang di masa pandemi ya apa-apa online, jadi sangat dianjurkan untuk owner ini membuat marketplace sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.